Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan alur film Reign of the Fire tahun 2002. Film ini menceritakan tentang seorang bocah berusia 10 tahun bernama Quinn. Ia mengunjungi ibunya yang bekerja pada sebuah proyek konstruksi bawah tanah. Secara tidak sengaja, Quinn menemukan sosok makhluk berbahaya. Sosok itu adalah naga besar yang tertidur ribuan tahun. Oke, langsung saja kita masuk ke alur cerita. Seorang anak kecil bernama Quinn menuju ke perusahaan konstruksi. Dia tampak akrab dengan semua pegawai di sana dan saling menyapa. Lalu dia turun dengan menggunakan lift. Dia bertemu dengan ibunya, Karen. Quinn memberikan kertas putih dari sekolahnya. Itu tagihan sekolah selama 1 tahun sejumlah $1.000. Ibunya berkata kalau dia tidak punya uang sebanyak itu. Ada pegawai lain yang memberitahu Karen kalau ada masalah di lubang yang mereka gali. Tiba-tiba Quinn datang melihat terowongan yang sedang digali. Lalu pegawai itu meminta Quinn untuk memeriksa terowongan itu. Saat Quinn memeriksa, dia melihat batu aneh dan dia menyentuhnya. Dia kaget, ada api tiba-tiba menyala. Setelah dia melihat ke atas, ada suara berdengur aneh. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyemburkan air ke wajahnya. Ternyata itu adalah naga besar yang sedang tertidur di sana. Dia lari ke arah ibunya. Quinn berkata ada sesuatu yang besar di dalam terowongan itu. Saat pegawai lain mengecek terowongan itu, naga itu menyemburkan api yang besar dan membuat perusahaan konstruksi itu terbakar. Beberapa tahun kemudian, Quinn sudah menjadi dewasa. Saat itu tahun 2020 dan teknologi modern sudah ada, tapi telah berubah menjadi lebih buruk. Quinn mempunyai komunitas di dalam kastil tua. Di sana, Quinn sebagai pemimpin di komunitas itu. Grady dan Quinn menampilkan pertunjukan kecil untuk menghibur anak-anak sebelum mereka istirahat. Saat mereka istirahat, kelompok lain bekerja sama untuk kabur dengan kendaraan. Lalu mereka pergi ke kebun tanaman, mengambil beberapa buah apel untuk bekal di perjalanan. Sementara itu, seorang pengintai di komunitas itu membunyikan alarm, menandakan bahwa seekor naga telah terlihat. Salah satu gadis itu mengatakan itu bukan naga, tapi ada kelompok lain yang kabur, yaitu Eddie. Mereka terburu-buru mengambil buah itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara berdengur dari arah lain. Sesaat mereka mulai terdiam, tiba-tiba ada naga datang, menyemburkan api, membakar ladang buah, dan memakan salah satu dari mereka. Situasi semakin panik. Naga itu datang lagi dan membakar mobil mereka. Mereka pun terjebak karena mereka sudah terkepung oleh api. Tiba-tiba Quinn dan kru lainnya datang mengevakuasi mereka. Mereka lalu segera tancap gas dan pergi. Naga itu tiba-tiba datang persis di depan mobil dan menghadang mereka. Naga membakar mobil mereka. Lalu mereka mundur dan mencari jalan lain untuk pergi ke camp. Quinn dan Grady duduk santai di benteng sambil meminum tuak aren. Dia mulai mempertanyakan apakah cara yang mereka lakukan selama ini itu salah. Quinn menyayangkan akibat ulah mereka, semua tanaman itu terbakar. Pengintai mendengar berita dari radio, memberitahu agar semua segera mempersiapkan senjata mereka. Dia membunyikan alarm ketika dia melihat sebuah tank datang dari arah mereka. Tank dan seluruh konvoi berhenti tepat di luar gerbang mereka. Quinn mendatangi mereka. Dia adalah Van Zen, pemimpin tentara angkatan udara. Dia menurunkan armadanya di daerah yang tidak jauh dari Manchester untuk memperbaiki persenjataan mereka. Merasa di daerah Manchester tidak aman, lalu mereka pergi dan menemukan tempat Quinn. Van Zen meminta perlindungan dan memperbaiki persenjataan mereka. Dia mengatakan akan pergi 18 jam dari sekarang jika mereka selesai memperbaikinya. Quinn menolak untuk membantu. Lalu Van Zen memperlihatkan gigi naga yang pernah ia bunuh. Kisah Van Zen tentang bagaimana dia berhasil menjatuhkan seekor naga membuat Quinn berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali.
Akhirnya Queen memberikan izin Fenzhen masuk untuk memperbaiki persenjataannya. Creedy menanyakan kenapa mereka diizinkan masuk. Queen berkata kalau mereka adalah pemburu naga. Creedy tampak tidak percaya kalau mereka adalah pemburu naga. Tiba-tiba ada helikopter datang. Dia adalah Alexander Jensen. Queen lalu membuat sedikit masakan dan bertanya kepada Alex maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Sesaat setelah itu, alarm burung berbunyi. Itu pertanda kalau ada naga yang akan datang. Sebagian lari ke tempat perlindungan, yang lain bersiap-siap untuk pertarungan melawan naga. Saatnya membagi tugas, Alex memantau lewat udara. Mereka terus mencari pergerakan naga itu. Tidak lama kemudian, naga itu datang dari arah belakang dan menabrak helikopter. Karena terjadi guncangan, satu kru pun jatuh, dan 2 peselancar langsung terbang mencoba menjaring naga itu. Tapi jari itu terlepas. Satu peselancar itu tidak bisa mengendalikan, akhirnya jatuh menabrak bukit. Di sisi lain, Fenzhen mengontrol area melalui darat. Yang lain pergi membawa sepeda motor memasang pemancar untuk mendeteksi pergerakan naga itu. Naas, ketika pemancar yang ketiga akan diletakkan di atas bukit, tiba-tiba naga itu membunuhnya. Kemudian Queen pergi ke bukit itu untuk mengaktifkan pemancar. Saat dia mengaktifkan pemancarnya, Fenzhen mengatakan kalau dia akan dijadikan umpan dan Fenzhen akan menembaknya ketika sudah mendekati kastil. Jarak naga itu semakin dekat. Fenzhen siap-siap menembak, menunggu Queen mendekat. Saat Queen sudah terlihat, Fenzhen langsung menembak tepat mengenai leher naga itu dan mati. Malamnya, komunitas itu berpesta atas kemenangan hari ini. Fenzhen datang dengan kesal. Apa yang kalian rayakan? Dia merasa kesal karena kejadian ini 3 prajurit Fenzhen mati dan mereka justru merayakan kemenangan itu. Queen mendatangi mereka, menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya datang ke sini. Fenzhen dan Alex menjelaskan teori mereka tentang cara membunuh spesies ini. Rupanya mereka selama ini sudah membunuh sekitar 200 naga, dan naga itu adalah naga betina. Mereka percaya bahwa hanya ada satu jantan yang membuahi semua betina. Dia mengatakan bunuh yang jantan itu sama saja membunuh spesies itu. Mereka mengatakan selama ini belum pernah menemukan naga jantan. Fenzhen menjelaskan bahwa dia kehabisan tenaga dan sumber daya, dan itulah mengapa dia ada di sini untuk meminta bantuan dan merekrut beberapa anggota dari komunitas Queen. Lalu dia pergi ke London. Tapi Queen menolak jika komunitasnya direkrut oleh Fenzhen karena mereka tetap aman di sini. Ketika Alex menanyakan kenapa Queen tidak mau pergi dari sini, akhirnya dia menceritakan kalau dulu pernah bertemu dengan naga jantan ketika masih kecil di saat ibunya bekerja di perusahaan konstruksi seperti di awal film tadi. Tiba-tiba kru Queen datang. Ternyata Fenzhen merekrut komunitas Queen secara diam-diam. Mereka pun berkelahi dan akhirnya dilerai oleh lainnya. Fenzhen pergi ke London bersama pasukan dan membawa sebagian anak buah Queen. Ketika Queen mengobati lukanya, seorang anak muda mendatanginya. Jared ingin pergi ke London bersama Fenzhen melawan naga jantan. Queen mengatakan kalau dia masih terlalu muda dan belum siap untuk melawan naga. Tapi Jared tetap bersikeras ingin pergi. Dan Queen pun akhirnya mengizinkan dia pergi, lalu mereka pergi ke London. Queen mengumpulkan buah-buahan yang sudah terbakar akibat naga itu. Tiba-tiba Jared ada di situ. Dia meminta maaf dan tidak jadi ikut ke London bersama Fenzhen. Malamnya, Queen berjalan dan menuju bangkai naga betina. Rupanya, naga betina itu sedang hamil dan ada telur di dalamnya. Lalu Queen mengambilnya. Fenzhen masih di perjalanan menuju London. Kota itu terlihat sangat sepi. Gedung, kendaraan hancur, dan banyak tengkorak manusia di sana. Alex dengan helikopternya berpatroli mengelilingi daerah itu. Fenzhen lalu meminta laporan terbaru patroli Alex. Alex mengatakan sepanjang aliran sungai, jalan itu diblok dan tidak bisa dilewati.
Lalu Fenzhen menyuruhnya untuk berbalik arah mencari alternatif jalan lain. Tiba-tiba ada api menyala, tidak lain itu adalah naga jantan. Fenzhen memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melawan naga jantan itu. Mereka pun terdiam sejenak karena ketakutan. Lalu predator itu meraung dan sudah mengetahui keberadaan mereka. Naga jantan itu mulai terbang ke sana kemari. Tiba-tiba dari arah depan, naga itu datang dan menyemburkan api ke arah mereka. Mereka pun menembakinya, tetapi tembakan itu sama sekali tidak melumpuhkannya. Naga itu melahap habis kendaraan beserta pasukan Fenzhen dengan semburan apinya. Dari udara, Alex meminta laporan terbaru, tapi tidak ada jawaban dari Fenzhen. Alex turun dari helikopter dan melihat semua sudah hangus terbakar. Akibat satu semburan api tadi, yang selamat hanya Fenzhen dan satu orang lainnya. Setelah itu, naga jantan mendatangi kastil Queen. Sepertinya naga itu sangat marah dan tahu kalau naga betina mati di kastil Queen. Tidak ada tegur sapa, naga jantan itu langsung saja menyemburkan api. Saat itu, Queen berada di bawah bukit kastil. Akibat serangan naga jantan, dia langsung menuju ke kastil, memporak-porandakan dan hampir seluruh kastil terbakar. Semua orang kebingungan mencari tempat aman karena api sudah ada di mana-mana. Setelah naga itu puas membakar kastil, lalu naga itu pergi. Beberapa temannya selamat. Mereka mencari anak-anak yang terjebak. Karena seluruh gedung dan ruangan terbakar, mereka lalu bersembunyi di ruangan bawah tanah. Tidak selesai sampai di situ. Naga jantan itu masih belum puas dan kembali ke kastil. Saat itu masih ada 65 orang yang terjebak di luar. Lalu Kredi menjemput mereka. Sesaat setelah Kredi akan naik tangga, naga itu sudah menyemburkan api dan Kredi pun mati terbakar. Queen sangat terpukul atas kematian sahabatnya. Menyadari kalau anak-anak histeris ketakutan, Queen lalu menenangkan mereka. Esok hari, Fenzhen dan Alex datang. Mereka lalu merencanakan untuk membunuh naga jantan itu. Mereka akan ke London dengan menggunakan helikopter melalui sungai. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka menyusuri sungai dan mulai mengintai markas naga itu. Tiba-tiba, ratusan naga betina beterbangan. Terlihat mereka kelaparan dan memakan satu sama lain. Queen yang memimpin, karena sejak kecil dia tinggal di kota London. Ibunya bekerja di pabrik itu. Dia sudah tahu tempat persembunyian naga jantan. Naga jantan sudah tahu kedatangan mereka dan mengintainya. Queen sudah mengetahui jalan lain untuk masuk ke bawah tanah menuju konstruksi. Lalu mereka memasuki lorong dan menembakkan flare gun. Saat terlihat aman, mereka menyiapkan busur panah yang sudah dirakit Fenzhen. Tiba-tiba naga itu berdengur. Naga itu tahu kalau mereka ada di situ. Terowongan menuju markas naga sekitar 150 kaki lagi. Fenzhen lalu membuat rencana. Saat mencapai jalan raya, mereka harus menjatuhkan naga itu ke tanah. Fenzhen akan menembakkan satu busur bom itu. Busur itu hanya dua, satu di bawah Fenzhen dan satunya di bawah Queen. Mereka menaiki tangga rusak yang dulunya adalah lift. Queen berhenti sejenak. Dia mengingat masa lalu bersama ibunya yang mati akibat semburan api naga itu. Saat sudah di atas, Alex terlihat ketakutan dan Fenzhen meyakinkannya. Saat terlihat aman, mereka lalu menuju kereta yang sudah hancur. Setelah Fenzhen mengamati, dia punya rencana. Mereka akan berpencar. Queen ke arah barat, Fenzhen ke utara, dan Alex tetap di sini menunggu aba-aba. Tiba-tiba naga itu datang. Saat naga itu berkeliling lagi, mereka langsung berpisah. Naga itu datang dan hampir saja menangkap Queen. Lalu dia berhasil bersembunyi. Ternyata panah Queen jatuh saat Queen akan ditabrak naga jantan tadi. Terlihat Fenzhen menaiki tower dan sambil berteriak memberi aba-aba ke Alex untuk lari. Dan saat Fenzhen sudah di atas tower, dia langsung membidik naga itu. Tembakannya ditepis oleh semburan api. Naga itu menyerang lagi. Fenzhen loncat dan menyerangnya hanya dengan menggunakan kapak. Dan dia pun mati. Queen berlari menjemput Alex. Naga itu tidak henti-hentinya menyerang mereka. Mereka berdua lari dan bersembunyi di balik tembok.
Alex melihat busur panah yang hilang di samping truk yang hancur. Quinn langsung berlari mengambil busur panah itu. Naga itu melihatnya. Quinn tergesa-gesa memasang busur itu. Alex mencoba menembakinya. Terjadi pertempuran sengit di sana. Quinn terlihat tenang dan mencari posisi yang pas untuk menembak. Begitupun dengan naga itu. Saat naga itu menyemburkan apinya, Quinn langsung menembakkan busur panah itu tepat di mulutnya. Meledak dan akhirnya naga jantan itu berhasil dia bunuh. Tiga bulan kemudian, terlihat Jared menaiki kuda menemui Quinn dan Alex. Jared memberitahu kalau dia mendapatkan sinyal dari seseorang yang berbahasa Perancis. Karena Quinn tidak pandai berbahasa Perancis, lalu Jaredlah yang berbicara dengan orang Perancis itu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu tadi review film Reign of Fire tahun 2002. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. See you di next review film selanjutnya.